Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai segitiga dan dalil-dalil segmen garisnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amaliatus Solihah, kelas 12 MIPA 1. Kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada pengertian segitiga. Segitiga adalah bentuk bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut dengan panjang dan besar yang sama maupun berbeda-beda. Segitiga sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu segitiga yang dilihat berdasarkan sisinya dan segitiga yang dilihat berdasarkan besaran sudutnya. Jika dilihat berdasarkan sisinya, terdapat 3 jenis segitiga, yakni segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sementara segitiga lancip dan segitiga tumpul adalah jenis segitiga jika dilihat dari berdasarkan besaran sudutnya. Di sini ada jenis-jenis segitiga. Segitiga jika dilihat berdasarkan sisi, yang pertama ada segitiga sama sisi, di mana ketiga sisinya itu sama panjang dan sudutnya pun sama besar. Yang kedua, segitiga sama kaki. Nah, kita bisa melihat ada 2 sisi yang sama panjang. Yang ketiga, itu ada segitiga sembarang, di mana ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda dan besar sudutnya pun juga berbeda. Segitiga, jika dilihat berdasarkan besaran sudut, itu ada 2, ada segitiga lancip dan segitiga tumpul. Di mana pada segitiga tumpul, salah satu sudutnya itu besarnya lebih dari 90 derajat. Sekarang kita ke dalil-dalil segmen garis segitiga. Nah, dalil-dalil segmen garis segitiga itu ada dalil intercept, dalil proyeksi, dalil Stewart, dalil Menelaus, dan dalil Ceva. Nah, yang pertama itu ada dalil intercept. Rumusnya adalah AD per DB sama dengan AE per EC. Yang kedua itu dalil proyeksi. Nah, dalil proyeksi pada segitiga lancip itu rumusnya AD sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi BC kuadrat per 2AB. Sedangkan dalil proyeksi pada segitiga tumpul rumusnya adalah AD sama dengan negatif AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi BC kuadrat per 2AB. Sebenarnya, rumus antara dalil proyeksi pada segitiga lancip dan segitiga tumpul itu sama, namun yang membedakan adalah negatif, yaitu pada segitiga tumpul, sehingga rumusnya AD sama dengan negatif AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi BC kuadrat per 2AB. Yang ketiga, itu ada dalil Stewart. Nah, rumus dari dalil Stewart adalah CD kuadrat sama dengan BC kuadrat AD ditambah AC kuadrat BD dikurangi AD dikali DB dikali AB per AB. Yang keempat ada dalil Menelaus. Nah, rumus dari dalil Menelaus adalah AB per BC dikali CD per DE dikali EF per FA sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah dalil Ceva, di mana rumusnya adalah AF per FC dikali CE per EB dikali BD per DA sama dengan 1. Saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai dalil intercept. Nah, jika sebuah garis sejajar dengan salah satu rusuk segitiga, maka garis itu memotong atau intercept 2 rusuk yang lain dengan perbandingan tetap. Nah, kita langsung ke contoh. Kita bisa lihat di sini tuh ada kalau kita perhatikan ada 2 segitiga yang sebangun. Nah, cara tahu 2 segitiga ini sebangun itu gimana sih? Nah, di sini ada garis DE dan BC yang sama-sama memiliki tanda panah, sehingga hal tersebut menjadikan 2 segitiga ini sebangun karena DE sama BC-nya itu sejajar. Nah, sehingga sudut ADE dan sudut ABC itu besar sudutnya sama,
dan di sini saya menggunakan lambang alfa. Begitupun dengan sudut AED dan ACB pun besarnya sama. Nah, kalau kita pisah nih kedua segitiga ini, itu ada segitiga ABC dan ADE, di mana panjang AB adalah X plus 3, panjang AC adalah 12, terus panjang AD itu X, panjang AE itu 8. Nah, kita bisa nih menggunakan dalil intercept. Nah, rumusnya dalil intercept kalau kita lihat segitiga ini itu AB per AD sama dengan AC per AE. Nah, kita tinggal masukin angka-angkanya. X plus 3 per X sama dengan 12 per 8. Nah, 12 per 8 ini bisa kita sederhanain. Sama-sama dibagi 4, jadinya 3 per 2. Nah, kita tinggal kalikan silang, jadinya 2X ditambah 6 sama dengan 3X. 2X-nya pindah ruwet sehingga 6 sama dengan X. Kita lihat ke contoh yang selanjutnya. Segitiga yang ini, yang atas itu sama dengan segitiga yang tadi yang udah dibahas. Nah, tetapi kita coba menarik garis. Di sini saya menggunakan yang warna merah, garis yang warna merah, sehingga terbentuk garis EF, di mana garis EF itu sejajar sama garis BD. Karena sejajar, maka besar panjangnya itu sama 3. Nah, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, ada dua segitiga, yaitu ada segitiga ADE sama segitiga EFC. Nah, kita bisa nih kerjain, yaitu X per 3 sama dengan 8 per 4, X per 3 sama dengan 2, X-nya sama dengan 6. Nah, kalau melihat segitiga yang ini, itu rumusnya AD per EF sama dengan AE per EC. Sehingga rumus dari dalil intercept adalah AD per DB sama dengan AE per EC. Selanjutnya kita lihat segitiga yang di bawah. Nah, di segitiga ini yang diketahui itu sisi yang sejajarnya. Nah, apakah bisa menggunakan dalil intercept? Soal ketika yang diketahui itu sisi sejajarnya, itu nggak bisa pakai dalil intercept, namun masih bisa dikerjakan dengan menggunakan prinsip kesebangunan. Nah, jadi caranya langsung ke X per X plus 3 sama dengan 8 per 12. Kita kali silang, jadinya 2X sama dengan 8X plus 24. 8X-nya pindah ruas, sehingga 12X per 8X sama dengan 24. 12X dikurangi 8X sama dengan 4X, jadinya 4X sama dengan 24, X-nya sama dengan 6. Sehingga kita tahu bahwa dalil intercept hanya bisa digunakan jika sisi yang diketahui itu bukan sisi sejajar. Sedangkan jika sisi yang diketahui adalah sisi sejajar, maka tidak dapat menggunakan dalil intercept, tapi masih dapat dikerjakan dengan menggunakan prinsip kesebangunan. Nah, selanjutnya kita ke dalil proyeksi. Nah, proyeksi adalah pemetaan suatu daerah, bisa titik, garis, atau bidang secara tegak lurus terhadap daerah lainnya. Dalil proyeksi pada segitiga itu terbagi menjadi 2, yaitu dalil proyeksi pada segitiga tumpul dan dalil proyeksi pada segitiga lancip. Nah, di sini ada segitiga lancip, yaitu segitiga lancip ABC, di mana panjang BC-nya itu A, panjang CA-nya itu B, panjang AB-nya itu C. Nah, ketika kita proyeksikan garis AC ke garis AB, itu kita tarik garis lurus, sehingga itu saya simbolkan dengan huruf D. Nah, panjang AD itu P, sehingga panjang DB itu C min P. Nah, panjang CD-nya itu saya simbolin dengan huruf T. Kita perhatikan, sebenarnya ada dua segitiga siku-siku, yaitu ada segitiga ADC dan segitiga DBC. Nah, gimana untuk mencari T? Nah, ketika kita melihatnya dari segitiga ADC untuk mencari T, itu kita bisa menggunakan Pythagoras, yaitu B kuadrat dikurangi P kuadrat.
Tapi kalau kita mencari T, ketika melihatnya itu dari segitiga DBC, itu kita peroleh dari A kuadrat dikurangi C min P kuadrat. Nah, kita bisa jabarin sehingga B kuadrat min P kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat min 2CP plus P kuadrat. Nah, kita yang kalikan yang di dalam kurung, sehingga B kuadrat dikurangi P kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat ditambah 2CP dikurangi P kuadrat. Nah, min P kuadratnya itu kita bisa coret, sehingga 2CP-nya ketika kita dipindah ruaskan itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat. P sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2C, sehingga AD sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi BC kuadrat per 2AB. Selanjutnya, dalil proyeksi pada segitiga tumpul. Nah, di sini ada segitiga tumpul CAB, di mana sudut tumpulnya itu di A. Nah, kita bisa nih, sama kayak yang tadi untuk mencari AD, kita bisa proyeksikan garis AC ke garis AB. Nah, di sini saya tarik garis ke bawah. Nah, ini nggak jadi masalah ya, karena AB itu bisa diperpanjang sesuka hati. Nah, saya simbolin dengan huruf D. Sehingga panjang BC adalah A, panjang CA adalah B, panjang AC adalah C, panjang CD itu saya simbolkan dengan T, panjang DA-nya P, sehingga panjang DB adalah C plus P. Nah, kalau kita perhatikan itu ada dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga DAC dan segitiga DBC. Nah, ketika mencari T, jika melihat dari segitiga DAC, kita peroleh B kuadrat dikurangi P kuadrat. Ketika kita melihatnya dari segitiga DBC, ketika mencari T, itu kita peroleh dari A kuadrat dikurangi C plus P kuadrat. Nah, kita bisa menjabarkan, sehingga B kuadrat dikurangi P kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2CP ditambah P kuadrat. Nah, kita kalikan yang di dalam kurung dengan min yang di depan, sehingga B kuadrat dikurangi P kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat dikurangi 2CP dikurangi P kuadrat. Nah, negatif P kuadratnya itu kita bisa coret, sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat dikurangi 2CP. Nah, 2CP-nya kita pindah ruaskan, sehingga 2CP sama dengan negatif B kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga P-nya sama dengan negatif B kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah A kuadrat per 2C. Nah, negatifnya kita keluarkan dari pembilang, sehingga P sama dengan negatif B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2C. Sehingga AD sama dengan negatif AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi BC kuadrat per 2AB. Nah, langsung ke contoh. Di sini ada segitiga lancip, yaitu segitiga ABC, di mana panjang AC-nya adalah 8, panjang BC-nya 7, dan panjang AB-nya adalah 9. Nah, kita perlu mencari panjang AD, karena garis AC itu kita proyeksikan dengan AB. Nah, kita bisa masukkan rumus AD sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi BC kuadrat per 2AB sama dengan 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 7 kuadrat per 2 kali 9 sama dengan 64 ditambah 81 dikurangi 49 per 18 sama dengan 96 per 18. Nah, kita bisa sederhanakan sama dengan 16 per 3. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.